Jadi pada kesempatan kali ini, saya Andreas dan juga teman saya Alexander akan menjelaskan mengenai virtual machine dan nanti kita juga akan melakukan tutorial untuk menggunakan virtual machine dengan AWS dan menggunakan OS Ubuntu. Nah, sebelum kita mulai ke tutorial, kita jelaskan sedikit apa itu virtualisasi. Jadi, virtualisasi ini merupakan teknologi di mana satu hardware itu bisa digunakan untuk menjalankan beberapa instances atau sistem operasi yang secara terisolasi. Artinya terisolasi itu dia dapat berjalan sendiri-sendiri. Nah, jadi dengan virtualisasi ini kita membagi lingkungan virtual kita menjadi beberapa fungsi yang kita perlukan secara terpisah. Keunggulannya itu jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya dari hardware kita dengan lebih baik dan lebih efisien dalam mendukung skalabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan infrastruktur. Oke, apa bedanya kontainer dan VM? Jadi kontainer ini adalah teknologi virtualisasi yang cukup ringan yang memungkinkan aplikasi itu berjalan dalam lingkungan yang terisolasi dan juga lengkap dengan semua dependensinya. Tetapi kontainer ini berbagi kernel dengan sistem operasi hostnya. Jadi kontainer ini dirancang untuk efisien sehingga kontainer sangat cocok jika untuk aplikasi modern yang membutuhkan skalabilitas dan deployment yang cepat. Virtual machine ini adalah lingkungan virtual yang menjelaskan sistem operasi secara lengkap, termasuk kernel dan hypervisornya. VM ini memberikan isolasi penuh antar lingkungan dengan menyediakan sumber daya keras virtual, tetapi membutuhkan banyak sumber daya fisik dibandingkan kontainer. Jadi VM ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas sistem operasi yang tinggi. Oke, ini kontainer versus VM dari berbagai aspek. Dari aspek arsitektur, VM ini sistem operasinya itu lengkap. Kalau kontainer ini hanya aplikasi dan dependensi berbagi kernel. Ukurannya ini VM ini besar dan kontainer kecil. Kecepatan startup, VM ini lambat dan kontainer cepat. Efisiensi sumber daya, VM ini kurang efisien dan kontainer sangat efisien. Isolasi, VM ini tinggi dan kontainer sedang. Kompleksitas, VM ini lebih kompleks untuk dikelola dan kontainer lebih sederhana dan fleksibel. Penggunaan ideal, VM ini aplikasi monolitik, aplikasi lawas atau multi-OS. Kontainernya aplikasi microservices, CI/CD, aplikasi modern. Oke, jadi kapan kita memilih VM ataupun kontainer? Gunakan VM kalau jika membutuhkan isolasi yang kuat, fleksibilitas untuk menjalankan berbagai sistem operasi. Jadi VM ini ideal untuk lingkungan dengan kebutuhan keamanan yang tinggi. Oke, kalau kontainer itu cocok digunakan ketika efisien, kecepatan, dan skalabilitas itu menjadi prioritas dalam aplikasi tersebut, seperti aplikasi yang berbasis microservices, pengembangan modern, atau cloud native. Jadi kontainernya lebih ringan dan cepat. Oke, apa bedanya cloud dan dedicated server? Cloud computing ini adalah model layanan di mana sumber daya seperti server, penyimpanan, dan perangkat lunak disediakan melalui internet. Jadi cloud ini memungkinkan pengguna untuk membayar sesuai penggunaan, dan memberikan fleksibilitas yang tinggi juga. Karena kapasitas dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan sesuai kebutuhan pengguna. Dan non-cloud ini juga biasanya dikelola oleh penyedia seperti AWS, Google Cloud, dan lain-lain. Sehingga pengguna tidak perlu memikirkan pemeliharaannya itu. Kalau dedicated server itu server fisik yang disediakan eksklusif untuk satu pengguna. Jadi pengguna itu memiliki kontrol penuh atas server itu, termasuk konfigurasi dan lain-lain instalasi gitu-gitu. Nah, dedicated server ini sering digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan yang memerlukan kinerja tinggi karena tidak ada pembagian sumber daya dengan user-user lain. Namun dedicated server ini memerlukan investasi awal yang besar dan
pemeliharaan ada pada user. Oke, jadi lebih bagus cloud atau dedicated server. Jadi cloud itu lebih cocok digunakan jika membutuhkan fleksibilitas, skalabilitas, efisiensi biaya untuk kebutuhan yang dinamis gitu, seperti aplikasi dengan traffic dan yang bervariasi atau pengembangan modern. Kalau dedicated server ini lebih ideal untuk aplikasi yang membutuhkan performa yang stabil ak- dan akses yang eksklusif ke sumber daya. Server ini cocok untuk aplikasi berat di mana kinerja dan keamanannya itu menjadi prioritas. Oke, jadi dalam cloud service itu ada tiga service yang ditawarkan. Yang pertama itu ada infrastruktur as a service. Di sini kita diberikan fleksibilitas dalam mengelola infrastruktur kita, baik seperti storage, RAM, dan network. Jadi di sini kita punya keleluasan yang lebih tinggi. Untuk platform as a service, di sini kita bisa fokus ke dalam pengembangan aplikasi. Jadi kalau kita emang pengen fokusnya di membuat aplikasi, mengembangkan aplikasi, maka kita bisa menggunakan platform as a service. Sedangkan untuk software as a service, di sini kita yang nggak mau ribet, jadi kita tinggal, istilahnya kita tinggal pakai aja layanan software yang udah diberikan, ya kita langganan dari situ. Nah, jadi ada banyak banget contoh dari cloud service yang paling terkenal seperti Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle, IBM Cloud, dan masih banyak lagi cloud service lainnya. Nah, untuk tutorial, jadi kita akan tutorial dengan Amazon Academy, kita pakai EC2 atau Elastic Compute Cloud. Jadi ini layanan infrastruktur as a service, di mana dia bisa menyediakan server virtual yang nanti kita bisa coba secara cloud. Di sini kita akan menggunakan OS-nya itu Ubuntu di terminalnya, dan nanti kita akan juga coba untuk buat Docker-nya. Untuk tutorial kali ini kita akan pakai AWS Academy, jadi kita tulis aja AWS Academy Infrastructure. Nah, di sini kita bisa login pakai akun yang kita punya atau create account. Jadi kalau kita udah berhasil untuk login, kita bisa buka aja AWS Academy Learner Lab di bagian dashboard. Nah, kalau udah masuk kita scroll aja, terus kita buka yang modules. Nah, di sini banyak opsi, kita pilih yang AWS Academy Learner Lab. Kita klik yang launch. Kalau udah kita tunggu aja. Oke, jadi di sini kita bisa langsung aja start lab yang ada di kanan ini, kanan atas. Nah, jadi kalau udah selesai, kita bisa lihat di kiri atas ini AWS-nya akan berwarna hijau, dan sebenarnya kita bisa tulis sesuatu di sini. Dan kalau kalian lihat di sini ada waktu, jadi kita bisa pakai server ini hingga 4 jam. Kalau pengen pakai lagi kita bisa end lab, terus nanti start lab lagi, bisa reset. Dan di sini ada budget, jadi kita nggak boleh sampai lebih dari $50. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Untuk step selanjutnya kita bisa klik yang AWS ini. Nanti dia akan kebuka tab baru. Oke, jadi udah kebuka untuk AWS kita. Sebenarnya kita bisa ubah untuk server. Ada banyak, kayak ada Singapura. Cuma kita akan pakai defaultnya aja, yaitu Virginia. Kalau udah di sini, kita bisa klik yang di kiri atas ini, yang 9 kotak ini. Lalu kita ke compute. Nah, di sini kita akan pakai yang EC2. Oke, kalau udah berhasil, kita bisa langsung aja klik yang launch instance. Nah, di sini kita akan isi server kita mulai dari nama, jadi bebas saja. Oke, kalau udah kita bisa pilih mau OS kita apa. Di sini kita bisa pakai Windows atau Mac OS. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan coba dengan Ubuntu. Nah, kalau udah di bawah sini di Amazon Machine Image,
kita sebenarnya bisa pilih mau pakai versi Ubuntu yang mana. Kayak misalnya kalau kita perlu untuk deep learning, machine learning, kita bisa pakai yang deep learning NVIDIA ini. Cuma kita pakai yang defaultnya aja. Selanjutnya kita akan setting instance type. Di sini ya kekuatan dari server kita. Sebenarnya kita bisa pilih untuk mau yang berapa gigabyte. Tapi untuk tutorial kali ini kita pakai yang T2 micro aja defaultnya. Biar nanti price-nya itu nggak terlalu cepat habis ya. Karena tadi kan maksimalnya hanya $50. Nah untuk Keeper ini bisa kita langsung bikin aja. Contohnya namanya sama aja. VM tutorial. Terus kita create Keeper. Nah ini langsung kepake VM tutorial. Selanjutnya untuk network setting kita bisa centang yang allow SSH dan juga allow HTTP. Nah untuk storage, jadi maksimal itu kita bisa pakai sampai 30 gigabyte storage. Jadi kalau kalian mau maksimalin, bisa aja di sini kita pakai 30 gigabyte storage. Dan kalian bisa pilih tipenya di sini SSD. Dan ya, udah langsung aja kita ke bagian kanan sini kita launch instance. Dan dia akan loading untuk membuat instance-nya dan sudah sukses. Kalau udah kita bisa ke bagian kiri atas ini, kita klik yang EC2. Nah, lalu kita ke bagian sini ada instances. Kita klik bawahnya instances. Nah, di sini ada instance yang udah pernah kita bikin. Di sini aku sebelumnya udah pernah bikin. Ada dua di sini. Nah, ini kan kita baru bikin. Kita tunggu aja sampai status ceknya ini nanti pass. Di sini masih initializing. Jadi bisa kita tunggu aja sampai selesai. Dan kalian juga bisa refresh buat tahu apakah udah selesai atau belum. Oke, jadi di sini kalau kita lihat untuk VM tutorial di sini udah ceknya udah pass. Nah, itu kita bisa klik aja VM yang kita mau, instance yang kita mau, terus kita klik action dan kita connect. Nah, di sini kita bisa langsung aja connect di kanan bawah. Dan ya, di sini kita udah kebuka terminal untuk Ubuntu kita. Dan di sini kita udah berhasil untuk buat server. Dan server ini beneran ada langsung di Amerika sana, di Virginia tadi. Namun ini cuma sampai bertahan 4 jam, karena nanti harus kita reset lagi. Nah, jadi kalau kita udah bisa akses untuk terminalnya, kita bisa coba untuk install Docker. Nah, di sini kita cari aja gimana cara install Docker di Google. Install Docker Ubuntu. Kita lihat dokumentasinya. Nah, di sini ada step by stepnya. Dan kita bisa langsung copy aja di sini kodenya. Terus kita paste. Kita enter. Dan kita tunggu proses instalasinya. Ini kita Y aja. Yes. Oke. Terus step selanjutnya kita copy juga yang install Docker package. Kita paste, kita Y lagi. Nah, di sini harusnya kita udah selesai buat install Dockernya. Untuk mempermudah kita clear aja biar enak dilihat. Nah, di sini kita bisa tes dengan Docker version, Docker dash dash version. Nah, di sini udah ada ya Docker version 27.4.1. Nah, di sini kita bisa tes untuk verifikasi Hello World. Di sini kita langsung copy aja, masih dari dokumentasi yang tadi. Nah, jadi ini kita udah berhasil dan kita juga udah verifikasi buat buat Docker kita. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin setelah ini. Namun aku mau kasih sedikit contoh buat kita jalanin Python di virtual machine ini. Jadi kita bisa sudo docker run dash dash name my dash nginx dash d dash p 8080
80. Jadi untuk skrip-skripnya bakal ada di deskripsi, jadi kalian bisa langsung copy aja nanti. Oke, di sini proses instalasi. Oke, selanjutnya sudo docker run strip it python. Oke, sini download juga. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini warnanya jadi ungu. Jadi kita udah bisa buka CMD-nya Python dan kalau kita mau tes, kita bisa coba print hello tutorial. Ini formatnya kayak Python aja. Dan di sini kalau kalian bisa lihat, kita udah berhasil bikin hello tutorial. Dan kita juga bisa lakuin fungsi operasi matematika. Misalnya kita X sama dengan 50, Y sama dengan 20. Terus kita print X tambah Y. Harusnya hasilnya bisa 70. Oke, bener. Dan kita bisa ngelakuin beberapa fungsi Python lainnya sini. Kita juga bisa import library misalnya math. Kita print math titik square root misalnya x. Ya, di sini udah ada hasilnya untuk akar x, akar 50. Kita juga bisa import misalnya random. Kita print random in 100. Oke, jadi bisa ngasilin angka random di sini. Dan kalau kalian mau keluar dari Python ini ke yang terminal biasanya kita bisa exit, tutup kurung. Oke, kita udah ke Ubuntu, kita bisa cek Docker version. Ya, jadi tadi kita udah coba gimana caranya buat install Docker dan kita verifikasi Hello World untuk Docker. Dan kita juga udah coba buat jalanin Python code. Kita udah coba beberapa library kayak math dan random. Dan ya itu aja. Jadi banyak banget yang bisa kita lakuin di virtual machine ini secara cloud. Dan sedikit tambahan, kita bisa ke tab sebelumnya, tab yang ini. Nah, di sini kita jangan lupa untuk nlab. Nah, di sini kalau bisa dilihat, kita udah pakai server ini sekitar 18 menit. Jadi kalau udah selesai, kita bisa nlab aja di sini. Dah, oke. Jadi di sini di kiri atas warnanya udah merah. Dan harusnya kalau kita lihat di terminal kita, the system will power off now. Jadi harusnya kita udah nggak bisa klik apa-apa di sini. Oke, jadi tadi sekian penjelasan dan juga tutorial bagaimana cara menggunakan virtual machine secara cloud dengan menggunakan AWS. Dan terima kasih telah menyaksikan.